di pabrik milik perusahaan kosmetik PT Mandom Indonesia Tbk di Bekasi, Jawa Barat. Polda Metro Jaya mengatakan 5 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara puluhan lainnya dilaporkan luka-luka. Kebakaran ini diketahui terjadi di dalam pabrik yang baru saja diresmikan pada 12 Juni lalu di kawasan industri NN 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal menyatakan 5 orang tewas dan sekitar 50 orang pekerja terluka. Awal mula kebakaran diduga berasal dari ledakan gas yang terjadi di bagian produksi ketika para pekerja sudah memulai proses produksi di pagi hari. Detik-detik setelah peristiwa kebakaran dan ledakan di pabrik PT Mandom Indonesia Tbk berhasil terekam kamera salah seorang warga di Bekasi, Jawa Barat. 5 orang pekerja diketahui tewas dalam kejadian ini. Pak, di dalam ada korban, Pak? Belum jelas ya? Dalam video amatir ini terlihat asap hitam membumbung dari posisi belakang pabrik yang baru berdiri kurang dari sebulan ini. Ribuan karyawan terlihat berkumpul di area depan pabrik saat asap kebakaran masih terlihat di tengah jam kerja pagi tadi. Dalam kejadian ini diketahui terdapat 5 korban tewas dan sekitar 50 orang pekerja lainnya terkena luka bakar. Seorang saksi mata menyatakan saat kebakaran terjadi juga sempat terdengar suara ledakan dari pabrik. Korban luka-luka tadi yang sudah bisa pergi, yang duluan ada berapa Mas? Kalau berapa banyaknya kurang tahu, yang pasti ada banyak gitu Pak. Berarti ada kemungkinan di dalamnya masih banyak korban. Masih ada banyak korban lagi. Dan cuma sekarang kan cuma tinggal ini doang Pak. Nunggu dingin, ruangan dingin, terus kemudian bisa dideteksi orang korbannya berapa. Informasi lain, tersangka setelah penyidik KPK Novel Baswedan menyebut ada bukti rekaman tentang upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Namun pimpinan KPK justru membantah keberadaan rekaman tersebut. Adanya bukti rekaman tentang kriminalisasi terhadap pimpinan KPK mengemuka pada sidang uji materi terhadap Undang-Undang KPK yang diajukan oleh Bambang Wijoyanto pada 25 Mei lalu. Penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hadir sebagai saksi menyebut adanya rekaman percakapan yang berisi rencana kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Dalam rekaman tersebut terdapat suara orang yang diduga adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto, anggota Divisi Hukum PDIP Artelia Dahlan, Direktur Kriminal Umum Polda Yogyakarta Karyoto, dan mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono. Namun pihak KPK justru membantah adanya rekaman penyadapan yang disebut berisi upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Jenderal Novel sudah berada di sini. Dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Mahkamah Konstitusi. Yang disampaikan oleh Novel kepada saya bahwa dia menceritakan kronologi kejadian sejak tahun 2009. Adanya jejak sesuai 1, 2, dan 3. Jadi di situ disebut ada sadapan. Memang di tahun 2009 ada. Dia menceritakan itu secara kronologi di banyak kejadian, jadi tidak khusus kejadian terkait dengan yang kemarin itu. Nah, soal sadapan, ini Pak Su ada di sini, Pak Su di sini sudah dibantah, tidak ada. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi bahkan meminta rekaman tersebut diperdengarkan di dalam persidangan. Hal serupa pernah dilakukan MK pada tahun 2009 saat memperdengarkan rekaman percakapan tentang upaya kriminalisasi Chandra Hamzah dan Bibit Samatrianto. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sebuah pabrik di Jalan Irian, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar pagi tadi. Dalam peristiwa ini lebih dari 10 orang karyawan pabrik terluka dan sebagian diantaranya meninggal dunia. Pak, di dalam ada korban, Pak? Kita belum tahu sebenarnya. Belum jelas ya? Tutup sepotong.
Dan inilah video amatir yang direkam oleh salah seorang warga saat kebakaran melahap sebuah bangunan pabrik PT Mandom yang berada di Jalan Irian Cikarang, Bekasi. Sejumlah karyawan berhamburan keluar saat asap tengah membumbung. Peristiwa ini terjadi pada saat jam kerja berlangsung. Sejumlah karyawan pabrik terluka dan sebagian lainnya tewas. Petugas masih mengidentifikasi berapa jumlah korban yang tewas lantaran masih terdapat karyawan di dalam bangunan yang terbakar. Seorang saksi menuturkan saat korban luka-luka tadi yang udah dipergi, yang duluan. ada berapa banyak, Mas? Kalau berapa banyaknya kurang tahu, yang pasti ada banyak gitu Pak. Jauh-jauh. Iya. Berarti ada kemungkinan di dalamnya masih banyak korban. Kemungkinan masih ada banyak korban lagi. Kan cuma sekarang kan cuma tinggal ini doang Pak. Nunggu dingin, ruangan dingin, terus mungkin bisa dideteksi orang korbannya. Gede ini kan loh. Nah itu harus masuk di dalamnya itu, dalam gitu ya, dari luar. Pan, gasnya akan bocor lagi. Tuh, gasnya bocor lagi. Jalan air, dari air, kalau lihat dari luar kali airnya ya. Iya. Mati burung ya? Wah cukup, air gas. Nah, udah cukup. Dari umpan kayak gitu pasti lah. Api segede gitu nggak mempan, cukup. Apa ini? Tapi kebakaran ini. Ya? Iya. Kalau ayam mau lari. Wah, ini pasti bau ini. Polisi nggak ada, ini nggak ada. Mau datang mau lewat depan dia. Iya, tadi ada satu kayaknya suara. Langgar. Ini diboleh itu dan kita oke. Di pabrik milik perusahaan kosmetik PT Mandom Indonesia Tbk di Bekasi, Jawa Barat. Polda Metro Jaya mengatakan 5 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara puluhan lainnya dilaporkan luka-luka. Kebakaran ini diketahui terjadi di dalam pabrik yang baru saja diresmikan pada 12 Juni lalu di kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal menyatakan 5 orang tewas dan sekitar 50 orang pekerja terluka. Awal mula kebakaran diduga berasal dari ledakan gas yang terjadi di bagian produksi ketika para pekerja sudah memulai proses produksi di pagi hari. Detik-detik setelah peristiwa kebakaran dan ledakan di pabrik PT Mandom Indonesia Tbk berhasil terekam kamera salah seorang warga di Bekasi, Jawa Barat. 5 orang pekerja diketahui tewas dalam kejadian ini. Pak, di dalam ada korban, Pak? Kita belum tahu sebelumnya. Belum jelas ya? Kepotong.
Dalam video amatir ini terlihat asap hitam membumbung dari posisi belakang pabrik yang baru berdiri kurang dari sebulan ini. Ribuan karyawan terlihat berkumpul di area depan pabrik saat asap kebakaran masih terlihat di tengah jam kerja pagi tadi. Dalam kejadian ini diketahui terdapat 5 korban tewas dan sekitar 50 orang pekerja lainnya terkena luka bakar. Seorang saksi mata menyatakan saat kebakaran terjadi juga sempat terdengar suara ledakan dari pabrik. Kalau korban luka-luka tadi yang udah pergi, yang duluan. ada berapa banyak, Mas? Kalau berapa banyaknya kurang tahu, yang pasti ada banyak gitu Pak. Berarti ada kemungkinan di dalam ini masih banyak korban. Kemungkinan masih ada banyak korban lagi. Kan cuma sekarang kan cuma tinggal ini doang Pak. Nunggu dingin, ruangan dingin, terus mungkin bisa dideteksi orang korbannya berapa. Informasi lain, tersangka Agus setelah penyidik KPK Novel Baswedan menyebut ada bukti rekaman tentang upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Namun pimpinan KPK justru membantah keberadaan rekaman tersebut. Adanya bukti rekaman tentang kriminalisasi terhadap pimpinan KPK mengemuka pada sidang uji materi terhadap Undang-Undang KPK yang diajukan oleh Bambang Wijoyanto pada 25 Mei lalu. Penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hadir sebagai saksi menyebut adanya rekaman percakapan yang berisi rencana kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Dalam rekaman tersebut terdapat suara orang yang diduga adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto, anggota Divisi Hukum PDIP Artelia Dahlan, Direktur Kriminal Umum Polda Yogyakarta Karyoto, dan mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono. Namun pihak KPK justru membantah adanya rekaman penyadapan yang disebut berisi upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Lalu Jenda Novel sudah dihadirkan di sini. Dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Mahkamah Konstitusi. Yang disampaikan oleh Novel kepada saya bahwa dia menceritakan kronologi kejadian sejak tahun 2009. Adanya cicak versus buaya 1, 2, dan 3. Jadi di situ disebut ada sadapan. Memang di tahun 2009 ada. Nah, dia menceritakan itu secara kronologi di banyak kejadian, jadi tidak khusus kejadian terkait dengan yang kemarin itu. Nah, soal sadapan, ini Pak Pandu ada di sini, Pak Sul dari sini sudah dibantah, tidak ada. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi bahkan meminta rekaman tersebut diperdengarkan di dalam persidangan. Hal serupa pernah dilakukan MK pada tahun 2009 saat memperdengarkan rekaman percakapan tentang upaya kriminalisasi Chandra Hamzah dan Bibit Samatrianto. Tim Liputan, Metro TV.